Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bagi rekan-rekan yang belum tahu, perkenalkan nama aku Muhammad Alvin. Aku merupakan mahasiswa Universitas Pajajaran, jurusan Hubungan Masyarakat, dan saat ini sedang mengikuti program pertukaran belajar di Tenri University di kota Tenri, Prefektur Nara, Jepang. Dan saat ini udah masuk bulan kelima, dan aku ngambil programnya selama 6 bulan dan tersisa kurang lebih 1 bulan lagi, walaupun dengan waktu yang lumayan terbatas. Semoga Alvin dapat memberikan informasi mengenai pengalaman yang dialami atau yang dilalui selama di Jepang dan berguna bagi teman-teman juga. Nah, jadi pada video kali ini aku mau ngasih pengalaman bagi teman-teman, bagaimanakah bekerja atau arubaito di Jepang, part-time di Jepang dengan bahasa Jepang yang nol besar, dalam artian tidak bisa bahasa Jepang sama sekali. Dan ini ceritanya murni dari pengalaman pribadi aku. Semoga dapat menjadi gambaran juga bagi teman-teman, karena ada yang masih bingung, aku pengen kerja di Jepang atau arubaito di Jepang, apakah bisa dengan kemampuan bahasa Jepang aku yang bisa dibilang nol, aku bisa bekerja di sana. Nah, jadi saat ini aku ngambil part time atau aruba itu di dua tempat. Pertama itu di pabrik bento namanya Izasa. Jadi si tempat pabrik bento bento ini aku kerjanya kayak ngepak-ngepak bento gitu. Terus yang kedua, aku ngambil part time-nya di tutorship bahasa Indonesia, tutor bahasa Indonesia. Itu lokasinya di kampus aku. Jadi itu durasinya sekitar seminggu sekali, dan untuk pabrik bento itu aku ngambil kerjanya selama kurang lebih biasanya 3 atau 4 hari per minggu. Dan jadi di sini aku mau cerita tentang pengalaman aku gimana aku bisa dapet si Aruba itu ini. Ini yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah waktu aku nyampe ke sini tuh aku masih bingung banget mau ngambil Aruba itu atau tidak. Di sisi lain aku masih mikir apa aku bisa ngambil Aruba itu atau enggak, karena ya bagaimanapun ketika aku ngambil apply kerja pasti di sana ada komunikasi kan, komunikasi dalam bahasa Jepang, sedangkan aku bahasa Jepang aku nol banget. Untuk gambaran kemampuan bahasa Jepang aku, jadi sebenarnya aku nggak di kuliah, aku nggak ngambil jurusan sastra Jepang, dan juga aku di luar kuliah tidak ngambil apa kayak les bahasa Jepang atau pendalaman bahasa Jepang lainnya. Terus pernah sih belajar bahasa Jepang, tapi waktu itu di SMA dengan durasi yang hanya 1 jam atau 2 jam selama per minggu, dan itu tidak efektif juga. Jadi benar-benar mulainya dari nol banget, dan bahkan sebelum berangkat pun yang menurut aku kesalahan aku adalah aku tidak memperdalami bahasa Jepang. Jadi waktu itu tidak fokus belajar bahasa Jepang, jadi cuma belajar kana, hiragana, dan itu pun belum maksimal. Jadi pas nyampe di sini benar-benar belajar mulai dari nol. Karena di sini pun aku juga belajar bahasa Jepang dan kelasnya disesuaikan dengan level aku. Jadi aku di sini belajar kata-kata atau percakapan dasar dari bahasa Jepang itu sendiri. Nah, terus pas nyampe di sini aku coba-coba tanya apakah memungkinkan untuk aku nggak bisa ngambil atau enggak untuk Haruba itu. Terus banyak rekomendasi dari teman-teman juga. Salah satu rekomendasi dari teman aku, coba apply apply ke perusahaan-perusahaan atau ke pabrik-pabrik yang kerjanya lebih bersifat teknis dibanding berhadapan langsung dengan konsumer kurang lebih seperti itu, karena nggak terlalu banyak komunikasinya. Dan pendek cerita, sampai aku ketemu sama teman aku dari Thailand. Waktu itu aku cerita bareng juga sama teman aku dari Indonesia juga, Kak Shirley, yang sama-sama exchange di sini. Teman aku langsung ngasih tahu kalau misalkan yang tempat dia bekerja itu lagi butuh orang untuk arubaito di sana. Nah, terus aku coba tanya, bisa nggak aku apply di sana, karena itu bahasa Jepangku benar-benar nol besar, aku nggak bisa bahasa Jepang sama sekali. Terus dia bilang nggak apa-apa, coba apply aja, nanti hasil atau diterima atau enggaknya ya nanti aja, yang penting kamu udah mencoba. Nah, akhirnya aku udah coba apply, terus itu kalau nggak salah tuh di bulan kedua atau bulan kedua aku di Jepang, aku coba apply.
Waktu itu aku apply dan beberapa hari kemudian langsung dipanggil buat interview, dan mungkin ini salah satu faktor faktor membuat aku terima, banyak faktor luck juga sih. Jadi pas ceritanya pas udah sampai di tempat kerja, yang ini yang tempat kerja itu, terus nggak di interview, langsung ditanya kamu bisa kerjanya kapan. Dan waktu itu senang banget karena bener-bener apa ya, bener-bener dapet dapat apa itu, dapat Aruba itu akhirnya. Dan sebenarnya pertimbangan aku ngambil Aruba itu juga karena sebenarnya aku kan di sini dapat beasiswa, salah satu komponen beasiswanya adalah uang per bulan. Dan uang per bulannya itu, setelah aku lihat lagi, aku analisis lagi, itu hanya cukup untuk kebutuhan aku, kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok aku selama di Jepang, kayak makan seperti itu. Tapi kalau untuk kebutuhan yang lain-lain sebenarnya tidak ke cover. Dan di sisi lain aku juga nggak mau merepotkan orang tua dengan mengirimkan uang per bulan ke Jepang. Dan juga aku ngerasa aku bisa Aruba itu dengan dan mendapatkan apa sih, penghasilan tambahan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan hidup aku selama di Jepang. Itu sih salah satu pertimbangannya juga untuk ngambil Aruba itu, dan juga untuk mencari pengalaman juga. Dan alhamdulillah waktu itu dapat, terus akhirnya diterima dan udah mulai kerja. Nah, untuk di tutorship, apa sih, untuk part time aku tutor bahasa Indonesia sendiri itu, waktu itu sempat ditawarkan juga. Jadi di kampus aku itu ada kafe internasional. Nah, kafe internasional ini biasanya setiap minggu mereka menyediakan apa, pembelajaran bahasa asing bagi mahasiswa, tidak hanya mahasiswa tapi orang-orang atau masyarakat yang di sekitar kampus aku untuk bisa belajar bahasa asing. Dan salah satu yang disediakan adalah bahasa Indonesia. Jadi waktu itu ditawarkan dan aku ngambil, dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Jadi waktu itu dan sekarang masih berlanjut dengan durasi sekitar 1 jam selama 1 minggu. Oke, selanjutnya adalah suka duka atau hambatan yang dapat yang hambatan yang aku alami. Hambatan sih, hambatan dulu sih palingnya. Hambatan yang aku alami ketika Arubaito, dan ini mungkin buat gambaran juga bagi teman-teman yang pengen Arubaito di Jepang dan sama seperti aku dengan kemampuan bahasa Jepang yang benar-benar apa ya, benar-benar level dasar atau tidak bisa sama sekali. Jadi hambatan pasti komunikasi. Bagaimanapun, walaupun aku bekerja di pabrik bento yang notabene itu tidak banyak berbicara kan, karena kita lebih apa, aku fokusnya tuh ngepack apa sih, kayak masukin bento gitu loh, kayak komposisi bento. Misalkan ada ikan atau daging, terus dimasukin ke kotaknya, terus kayak ada nasi dan lain-lain sebagainya. Itu kan nggak terlalu banyak komunikasi. Beda kan kalau kita ngambil Aruba itu di tempat-tempat seperti apa, minimarket atau kombini atau supermarket gitu, yang dia berkomunikasi dengan konsumer. Nah, dengan konsumen. Nah, eh jadi walaupun seperti itu, banyak banget hambatannya. Kalau misalkan ada tuh kepala bagian aku kayak ngasih perintah atau apa, aku nggak ngerti sama sekali, bener-bener nggak ngerti sama sekali. Jadi, dan tipe kepala bagian aku tuh dia kayak tipe-tipe apa sih, bisa dibilang agak bisa bilang pemarah. Jadi udah kebayangkan ketika aku nggak tahu apa yang dia bilang, yang kayak disuruh atau yang harus dikerjain bagaimana, terus kayak dia langsung respon marah. Jadi kayak bener-bener apa ya, bener-bener strugglingnya di sana sih. Terus untungnya sih aku kan itu posisi kerjanya di dalam satu ruangan yang sama, di satu ruangan besar, terus kita semuanya bareng-barengan tuh kerjanya. Nah, untungnya aku kerjanya biasanya bareng sama teman-teman anak internasional juga, ada yang dari Indonesia juga, itu Kak Shirley, terus ada dari Thailand juga, terus ada yang dari Prancis juga, dan mereka bisa bahasa Inggris. Dan apalagi Kak Shirley kan sama-sama bisa bahasa Indonesia dan sama-sama bisa bahasa Minangkabau juga. Nah, jadi ketika aku nggak ngerti, aku dibantu banget sama mereka untuk translate. Terus kalau misalkan untuk menerjemahkan, kalau misalkan aku uh, apa, kurang paham, aku biasanya langsung tanya ke mereka. Ngebantu banget sih adanya mereka. Jadi bener-bener ngebantu ketika aku nggak bisa uh, apa, berkomunikasi dalam bahasa Jepang.
Itu sih hambatan yang pertama. Terus hambatan yang kedua adalah, mmm, jadi pabrik bento itu aku ngambil part ngambil apa, ngambil, bagian kerjanya itu di sesi malamnya, apa sih, ya di bagian malam dari jam 6 sampai jam 12 jam 6 sore sampai jam 12 malam. Dan itu jarak dari tempat aku tuh lumayan jauh, sekitar 30 menit. Jadi kalau misalkan apa, pas lagi jalan-jalan lagi hujan atau apa lain sebagainya tuh bener-bener kayak, apa, menghambat banget lah, kurang lebih seperti itu. Terus hambatannya lagi apa ya? Hambatannya ya, kurang lebih secara garis besar di komunikasi sih. Bagaimanapun, di sini pun aku juga ngasih gambaran karena di sini walaupun ini pengalaman aku bekerja dengan kemampuan bahasa Jepang yang nol banget, bukan berarti bahasa Jepang nggak dibutuhin, bener-bener dibutuhin banget. Makanya aku ngerasa bener-bener kayak, aku harus bisa untuk meningkatkan kemampuan bahasa Jepang aku juga. Terus di sisi lain juga harus belajar setiap hari untuk bisa berkomunikasi karena itu bener-bener penting banget. Banyak kesalahan-kesalahan yang aku lakukan bukan karena aku salah tapi karena tidak bisa berkomunikasi, kurang lebih seperti itu. Dan aku juga tidak bisa mendengar secara apa sih, tidak bisa memahami apa yang mereka katakan, kurang lebih seperti itu. Terus mungkin kalau sukanya adalah, ya maksudnya karena ini adalah pengalaman yang mungkin belum tentu aku dapetin besok atau ketika aku balik ke Indonesia, aku belum tentu bisa mendapatkan pengalaman seperti ini. Terus yang pertama, yang kedua kayak, eh, menurut aku tempat Aruba itu adalah tempat bagi kamu untuk bisa meningkatkan kemampuan bahasa kamu juga selain mungkin belajar di kampus dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kan langsung di sana langsung praktek. Jadi menurut aku, kemampuan aku pribadi sih alhamdulillah hari demi hari aku udah mulai tahu dan mengerti apa yang apa yang teman-teman aku katakan atau kepala bagian aku katakan dalam bahasa Jepang. Dan juga apa ya, banyak menambah-nambah kosakata juga. Terus sukanya adalah mendapatkan teman baru juga selain mungkin dapat tambahan uang. Tapi yang penting secara garis besar adalah pengalaman pengalaman yang penting. Terus tips bagi teman-teman yang pengen Aruba itu di Jepang tapi masih ragu karena kayak aku nggak bisa bahasa Jepang deh atau lain sebagainya. Mungkin bagi teman-teman yang kayak aku nggak bakal diterima, menurut aku itu salah besar karena ya aku udah membuktikan bahwa aku bisa bekerja dengan kemampuan bahasa Jepang aku yang tidak bisa sama sekali. Mungkin ya tidak bisa sama sekali atau bisa dibilang cuman bisa bahasa Jepang secara dasar lah, yang dasarnya lah, kurang lebih seperti itu. Terus yang kedua adalah coba terus cari informasi sebanyak mungkin. Karena waktu itu aku udah nyoba-nyoba cari dimanapun, kayak dari coba cari majalah, coba cari di aplikasi dan lain sebagainya, dan akhirnya dapat rekomendasi dari teman. Jadi kalau bisa kamu selalu komunikasi ke orang-orang sekitar. Kalau misalkan kamu pengen cari Arubaito. Terus yang ketiga adalah jika kasusnya atau jika kejadiannya kamu ke Jepang itu tidak untuk Arubaito atau tidak untuk bekerja atau untuk kuliah, dan secara finansial sebenarnya kamu udah mencukupi, kamu tidak perlu Arubaito lagi. Menurut aku sih coba aja sih, harus tetap coba Arubaito walaupun kamu ngambil durasinya tidak terlalu banyak, mungkin cuma sekali seminggu atau 2 kali seminggu. Karena menurut aku tuh benar-benar pengalaman pengalaman untuk mendapatkan pengalaman yang berharga banget. Karena di sana nanti kamu bakal tahu bagaimana sih orang-orang Jepang itu bekerja, bagaimana, apakah ketika mereka bekerja mereka benar-benar se-strict itu, benar-benar sefokus itu, dan bagaimanakah budaya kerja mereka, dan bagaimanakah kita menghadapi permasalahan di luang lingkup yang benar-benar asing karena kita tidak bekerja di negara negara kita sendiri, kita bekerja di negara asing. Dan juga bagaimanakah berkomunikasi dengan mereka. Sebenarnya banyak pengalaman yang bisa kamu dapatkan, kurang lebih seperti itu. Kayak aku banyak bilang kurang lebih seperti itu deh. Terus apalagi ya, itu sih mungkin dari aku buat teman-teman juga. Jadi intinya bagi teman-teman, oh ya satu lagi ketinggalan. Jadi
Kalau misalkan teman-teman sebelum ke Jepang dan punya waktu untuk mendalami bahasa Jepang, saran aku pedalami dulu bahasa Jepangnya karena menurut aku adalah aku agak menyayangkan waktu itu sebelum aku ke Jepang aku tidak terlalu mendalami bahasa Jepang karena waktu itu bisa dibilang aku tipe-tipe orang yang males juga belajar. Jadi aku nggak mendalami bahasa Jepang waktu itu dan kerasa banget pas ketika udah di Jepang karena langsung praktek kan. Berbeda kalau di kelas kan kita masih belajar, sedangkan kalau misalkan di ruang lingkup kerja kita tuh dianggap semuanya sama. Begitupun dengan aku waktu bekerja aku dianggap sama walaupun dengan kemampuan bahasa Jepang aku yang aku tidak bisa bahasa Jepang, tapi aku benar-benar dianggap sama dengan orang lain. Jadi perlakuannya benar-benar sama. Jadi ya untuk mencegah atau apa ya lebih mempersiapkan lebih baik mempersiapkan bahasa Jepang di sana. Mungkin itu sih mempersiapkan bahasa Jepang selama di Indonesia sebelum ke Jepang. Mungkin itu sih yang bisa aku sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman juga dan eh jangan lupa jangan lupa di subscribe, like dan juga komen kritik dan sarannya kalau misalkan ada berapa kayak ini kurang informasinya kurang tepat deh atau ada request lain untuk video selanjutnya boleh komen saja di bawah. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.